Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengabdian masyarakat pada tahun 2022 yang berjudul Pendampingan terhadap anak korban kekerasan berbasis gender di Kecamatan Mandau, Rupat dan Rupat Utara. Saya Titin Sumarni sebagai koordinator dalam tim pengabdian masyarakat dan Ika Kurnia Sopiani STHI MPDI sebagai anggota. Yang menjadi latar belakang masalah dalam pengabdian masyarakat kami ini yaitu anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun, termasuk juga anak yang berada dalam kandungan. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, bahkan menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun, tak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan kehilangan hak yang harusnya mereka peroleh. Kekerasan pada anak dapat terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Nah, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia selama Januari hingga November 2021 terdapat 16.173 kasus. Nah, kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di Kabupaten Bengkalis, data dari Badan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tercatat bahwa ada 8 kasus kekerasan pada anak dan remaja tahun 2021. Oleh karena itu, kami memandang pentingnya dilakukan pendampingan korban kekerasan terhadap anak dengan metode pendampingan, khususnya mengenai masalah yang dihadapi oleh korban dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar meminimalisir terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat kami yang pertama yaitu mendata korban kekerasan terhadap anak di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Kemudian yang kedua, mendampingi korban kekerasan terhadap anak di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Kemudian menganalisa faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Nah, untuk kajian terdahulu yang relevan yang menjadi kajian kami untuk melakukan pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama yaitu pengabdian yang dilakukan oleh Muhammad Daud dan kawan-kawan pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar pada pengabdian di Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Nah, dengan judul Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Pendampingan kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Majene. Nah, kegiatan pendampingan dilakukan menggunakan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pendampingan PKH Dinas Sosial Kabupaten Majene, hasil yang didapatkan bahwa masih terdapat beberapa perilaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan perlindungan anak. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat Sulpi Purnamasari dan kawan-kawan yaitu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, Jurnal Loyalitas Sosial Volume 1 Nomor 2 September 2019. Nah, dengan judul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga. Nah, tujuan dilakukannya pada pengabdian yang dilakukan oleh Sulpi Purnamasari dan kawan-kawan ini yaitu pengabdian kepada masyarakat di RW 5 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai penyebab-penyebab timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi di dalam rumah tangga, baik menyangkut tindak terhadap anak maupun wanita dan usaha-usaha yang dapat ditempuh sebagai langkah preventif untuk menghindarinya. Nah, kegiatan pengabdian dilakukan menggunakan cara atau metode penyuluhan.
Nah, kemudian konsep teori yang kami jadikan untuk kajian teori yang akan dijadikan dalam pengabdian masyarakat kami, yaitu yang pertama ada bentuk-bentuk kekerasan. Di mana bentuk-bentuk kekerasan ini terdiri dari 5. Yang pertama ada kekerasan berbasis budaya, kekerasan berbasis etnis, kekerasan berbasis agama, kekerasan berbasis politik, dan kekerasan berbasis gender. Kemudian sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada bab 3 pasal 5 yang terdiri dari kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, dan ada penelantaran rumah tangga. Nah, untuk kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Nah, kemudian sedangkan kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, di mana kekerasan seksual ini adalah yang pertama itu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang kemudian adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Nah, kemudian ada penelantaran rumah tangga, di mana dalam penelantaran rumah tangga ini adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua ada penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang lain. Nah, kemudian metodologi yang kami jadikan metodologi dalam pengabdian masyarakat kami ini yang pertama yaitu mendata jumlah anak korban kekerasan berbasis gender yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Yang kedua yaitu mendampingi anak yang mengalami kekerasan berbasis gender yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Kemudian menganalisis faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak berbasis gender yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Oke. Kemudian rencana pembahasan yang akan kami lakukan ke lapangan yaitu yang pertama adalah akan dilakukan yaitu mendata berapa jumlah anak korban kekerasan berbasis gender yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Yang kedua, kami akan melakukan pendampingan kepada anak yang menjadi atau yang mengalami korban kekerasan berbasis gender yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Kemudian menganalisis, yaitu akan dilakukan analisis apa saja faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak berbasis gender, yaitu tentunya yang ada di Kecamatan Mandau, Rupat, dan Rupat Utara. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk proposal pengabdian masyarakat saya pada tahun 2022 ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.